Kisah kali ini diawali dengan sebuah adegan kejar-kejaran antara sekumpulan ninja lawan dan karakter utama, yaitu Azumi dan Nagara. Kejar-kejaran itu pun akhirnya berujung pada terpojoknya Azumi dan Nagara di tebing yang sangat terjal. Karena tak ada pilihan lain, mau tak mau keduanya pun harus melawan balik para ninja yang mengejar mereka. Alhasil pertarungan dua lawan banyak pun tak bisa terelakkan lagi. Sayangnya meski bisa mengimbangi kemampuan bertarung lawan-lawan mereka, baik Azumi dan Nagara mengalami kesulitan karena pedang katana mereka tak bisa menembus baju Zira yang melindungi para ninja tersebut. Hal inilah yang membuat situasi kian memburuk. Bagai jatuh tertimpa tangga, di saat yang genting malah muncul sosok yang tak diduga-duga. Sosok itu tak lain adalah Kanbei, salah satu ajudan dari Kiyomasa yang dulu telah tewas dibunuh oleh Azumi. Alasan ini juga yang mendasari Kanbei mengumpulkan para bandit dan ninja untuk membalas dendam atas kematoyan bosnya. Kedatangan Kanbei sontak membuat Azumi dan Nagara semakin terpojok. Apalagi kini Nagara juga terluka oleh serangan cakar besi. Keduanya lalu terpaksa mundur agar bisa melarikan diri ke arah tebing. Hingga akhirnya mereka pun terjatuh usai mendapat serangan. Jatuhnya Azumi dan Nagara dianggap sebagai akhir dari nyawa mereka oleh para ninja lawan yang ada di sana. Namun demikian tidak dengan Kanbei yang tetap waspada dan menilai jika keduanya masih hidup. Dan tebakan Kanbei pun benar. Karena setelah ia dan pasukannya meninggalkan tebing, tak lama kemudian terlihat Azumi dan Nagara yang berhasil selamat. Hal itu bisa terjadi karena Azumi berpegangan pada pedang yang berhasil ia tancapkan di sisi tebing. Nagara sendiri sempat mencoba untuk membujuk Azumi untuk melepaskan tangannya dengan harapan agar Azumi bisa selamat karena tak perlu menahan beban dari tubuhnya. Namun Azumi menolak permintaan tersebut karena bagaimanapun juga ia merasa bahwa sudah banyak teman-temannya yang matoi oleh misi kali ini. Hingga ia ingin agar Nagara dan dirinya selamat serta membuat pengorbanan teman-teman mereka tidak sia-sia. Di sisi lain, Kanbei terlihat menemui Masayuki bersama dengan Chiyo dan juga Yukimura untuk meminta bantuan. Masayuki Sanada mencoba mengetes kesetiaan Kanbei dengan menusukkan pedang padanya. Setelah yakin dengan kesetiaan Kanbei, Masayuki lalu berencana untuk berperang setelah ia merasa muak setelah berada di dalam tekanan klan Tokugawa. Keputusan ini jelas ditentang oleh Yukimura Sanada. Dia merasa jika keputusan sang ayah terlalu terburu-buru dan bisa membahayakan dirinya dan pasukan mereka. Keduanya pun sempat berselisih, namun Masayuki tetap teguh pada pendiriannya. Merasa tak didengar oleh sang ayah, Yukimura lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Azumi yang berhasil selamat dari kematian lantas membawa Nagara ke tempat rahasia guru mereka. Setelah memberikan perawatan pada Nagara, Azumi yang kelelahan akhirnya tertidur di samping Nagara. Dalam tidurnya, Azumi bermimpi mengenai masa kecil dan masa lalunya ketika bersama dengan temannya, yaitu Nachi. Di dalam mimpi tersebut, Azumi juga bermimpi mengenai bagaimana ia bisa menghabisi Nachi. Mimpi yang aneh itu sontak membuat Azumi langsung terbangun dari tidurnya. Setelah tersadar, Azumi yang merasa lapar akhirnya memutus untuk mencari makanan. Namun tiba-tiba saat hendak membeli makanan di sebuah kedai, muncul sekelompok bandit yang memalak orang-orang di sana. Tak ingin mendapatkan masalah baru, Azumi lalu segera pergi meninggalkan kedai tersebut. Para bandit yang terlanjur melihat dirinya mencoba untuk menghentikan Azumi. Di saat yang bersamaan muncul seorang pemuda yang memiliki wajah mirip dengan Nachi yang bernama Ginkaku. Azumi yang melihatnya untuk pertama kali jelas merasa sangat terkejut. Ginkaku yang juga merupakan bagian dari kelompok bandit itu akhirnya melepaskan Azumi sehingga ia bisa keluar dari kedai tanpa diganggu. Saat Azumi pergi, salah satu bandit yang merupakan kakak angkat Ginkaku ingin mengikuti Azumi. Namun Ginkaku melarangnya. Alasannya karena Azumi merupakan wanita yang hebat dan mereka semua tak akan bisa mengalahkannya. Azumi akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya bersama dengan Nagara. Namun di tempat itu ia merasa ada yang tak beres dan mencurigai jika ada orang lain di dalam sana yang sudah menunggu dirinya. Insting Azumi ternyata benar cuy. Karena ternyata telah ada beberapa orang yang siap menyerangnya. Beruntung sebelum terjadi perkelahian, Nagara pun segera datang dan menghentikan duel yang ada di sana.
Karena rupanya orang yang datang sama-sama berada di pihak mereka, yaitu Hanzo. Hanzo sendiri adalah utusan dari Lord Tenkai dengan misi untuk membawa Azumi dan Nagara ke hadapan bosnya tersebut. Singkat cerita, Hanzo dan anak buahnya berhasil membawa Azumi dan Nagara ke kediaman Lord Tenkai. Di tempat itulah Azumi berjanji untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh mendiang gurunya, yaitu untuk menghabisi Masayuki Sanada. Mendengar hal itu, Tenkai menilai jika misi Azumi untuk menghabisi Masayuki Sanada akan sangat sulit. Karena bagaimanapun juga Masayuki memiliki kelompok ninja profesional dengan kemampuan yang tinggi dan tidak bisa diremehkan begitu saja cuy. Tenkai juga memperingatkan Azumi dan Nagara jika usaha yang mereka lakukan bisa saja berujung pada kematoyan mereka berdua cuy. Terlepas dari usaha Tenkai untuk meyakinkan Azumi dan Nagara, keduanya tetap bersikeras serta memohon agar diberi izin untuk bisa menyelesaikan misi tersebut. Karena keduanya meyakini bahwa misi itu merupakan perintah sekaligus amanat terakhir dari mendiang guru mereka. Keinginan kuat dari Azumi dan Nagara untuk menyelesaikan misi tersebut jelas bukanlah tanpa alasan. Karena demi melaksanakan misi itu, Azumi serta Nagara harus menghabisi semua saudara seperguruan mereka yang telah tumbuh bersama dari kecil. Karena itulah keduanya tak mau kematian saudara seperguruan mereka menjadi sia-sia dan berkomitmen untuk bisa menyelesaikan misi tersebut meski nyawa yang jadi taruhannya. Tenkai yang mendengar alasan Azumi akhirnya mengizinkannya untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh mendiang gurunya itu. Salah satu ninja yang bernama Kozue lantas menawarkan dirinya untuk ikut serta menjadi pemandu ke Pegunungan Kudo, tempat yang disinyalir menjadi lokasi Masayuki berada. Adegan beralih ke Pegunungan Kudo, di mana terlihat sekelompok ninja mata-mata yang dikirim oleh Hanzo sedang menjalankan misi mereka. Namun misi mereka tak berjalan lancar karena muncul klan ninja Kagasu yang langsung dipimpin oleh selir Masayuki yaitu Chiyo. Pertarungan pun terjadi. Namun para ninja mata-mata kiriman Hanzo tak bisa berbuat banyak cuy. Mereka meninggal setelah dibantai oleh sekelompok Kagasu dan seorang ninja raksasa bernama Roppa. Di lain tempat, Azumi, Nagara, dan Kozue terlihat sedang berjalan menuju Pegunungan Kudo. Dalam perjalanan tersebut, Azumi akhirnya memberitahu Nagara soal pertemuannya dengan seseorang yang memiliki wajah mirip Nachi. Scene pun beralih ke sebuah tempat di mana terlihat sekumpulan orang yang sedang mendengarkan pengumuman dari prajurit Masayuki. Pengumuman tersebut berisi ajakan kepada siapa saja untuk bergabung melindungi Masayuki dari pembunuh bayaran. Dan siapapun yang mau bergabung dijanjikan akan mendapat hadiah besar. Di sana sekelompok bandit Ginkaku rupanya juga ikut bergabung dengan harapan agar bisa mendapatkan banyak uang. Keesokan paginya, Azumi, Kozue, dan Nagara yang sedang berjalan di desa kosong tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan pasukan pelindung Masayuki yang berusaha menghadang mereka. Menariknya, sekelompok orang itu ternyata dipimpin langsung oleh Ginkaku. Ginkaku dan Azumi pun sama-sama terkejut karena mereka kini berada di pihak yang berlawanan. Anehnya dalam situasi tersebut, tiba-tiba saja Ginkaku memutuskan untuk berubah pikiran dan membela Azumi. Hal ini sontak membuat para ninja langsung menyerang mereka dan pertarungan pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kozue yang mencoba untuk menyerang Nagara malah menembak salah satu ninja yang menyerangnya. Kozue sendiri sebenarnya adalah bagian dari klan Kagasu yang menyamar sebagai ninja Tenkai. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Azumi serta Nagara dengan lebih dulu mendapatkan kepercayaan dari keduanya. Pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh kelompok Azumi dan Ginkaku. Mereka lalu beristirahat di kediaman milik Ginkaku. Tak disangka tempat persembunyian Ginkaku merupakan tempat penampungan bagi para anak yatim piatu yang kehilangan orang tua mereka akibat perang berkepanjangan. Sayangnya kehadiran Azumi dan kawan-kawannya justru tidak disukai oleh salah satu orang di tempat tersebut, yaitu Nenek Yone. Wanita tua itu menilai jika Azumi dan kawan-kawannya yang merupakan ninja adalah para pembunuh profesional yang sangat berbahaya. Merasa kedatangannya ditolak, Nagara yang kecewa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Ia bersama Azumi dan Kozue pun lalu melanjutkan kembali perjalanan mereka. Nah, di tengah perjalanan, Kozue bertanya pada Azumi dan Nagara karena dinilai selalu berhasil menghindari tembakan anak panah dari sang musuh. Meski awalnya enggan, namun Azumi dan Nagara yang sudah percaya dengan Kozue akhirnya membeberkan rahasia kemampuan mereka, yang mana Nagara sanggup menghindari panah dari jarak 8 langkah.
Sedangkan Azumi yang lebih mahir mampu menghindari panah dari jarak 6 langkah. Nagara pun meminta Kozue untuk memanahnya, dan terbukti ia sanggup menangkap panah yang ditembakkan tersebut dengan cukup mudah. Rencana Kozue pun masuk ke tahap selanjutnya, di mana ia mencoba menghasut Nagara saat mereka sedang berduaan. Dalam hasutannya, Kozue memujuk Nagara untuk tidak melibatkan Azumi pada misi berikutnya dan memintanya untuk membiarkan Azumi tetap hidup bersama Ginkaku. Ia bahkan menilai bila keduanya sama-sama saling menyukai satu sama lain. Nagara yang mendengar permintaan Kozue lalu memutuskan untuk mengiyakan dan berkomitmen untuk menyelesaikan misi tanpa Azumi. Namun tanpa disadarinya, permintaan Kozue kali ini sebenarnya merupakan strategi untuk memisahkan Azumi dan Nagara. Terlebih kemampuan Azumi yang lebih hebat bisa dipastikan bakal menjadi ancaman bagi Kagasu dan Masayuki. Tak lama kemudian kelompok bandit pimpinan Ginkaku tiba-tiba datang. Mereka mengabarkan soal pasukan Sanada yang telah meninggalkan pegunungan Kudo. Azumi sendiri masih bimbang dan juga ragu akan kabar tersebut. Bahkan ia terkesan ingin memastikannya sendiri. Namun Ginkaku menghalangi Azumi dan membujuknya untuk melupakan misi itu dan menginginkannya hidup bahagia. Awalnya Azumi tidak mau melupakan misinya, namun Nagara tiba-tiba ikut membujuk Azumi agar mau hidup bersama dengan Ginkaku. Nagara kemudian berbohong pada Azumi dan berkata jika dirinya ingin berlibur sementara bersama dengan Kozue. Azumi yang mendengar saran dari Nagara itu jelas terkejut dengan perubahan sikapnya yang cukup drastis. Nagara pun akhirnya meninggalkan Azumi dan pergi bersama Kozue setelah ia meminta Ginkaku untuk menjaga Azumi. Di tengah hutan, Kozue yang sudah berhasil memisahkan Nagara dan Azumi lalu menjalankan misinya untuk membunuh Nagara dengan menembakkan anak panah dari jarak yang sangat dekat. Usaha Kozue kali ini berhasil. Nagara akhirnya meninggoy karena tipu dayanya. Di saat yang bersamaan, kondisi sulit mulai dirasakan oleh Azumi karena saat ini dirinya telah menjadi target dari ninja Tsuchigumo yang merupakan salah satu ninja terbaik dari klan Kogasu. Beruntung, tak lama berselang Ginkaku dan kelompoknya datang dan kali ini membuat Tsuchigumo memilih untuk mundur daripada harus bertarung dengan banyak lawan. Azumi pun sadar jika pasukan Masayuki Sanada meninggalkan pegunungan Kudo untuk menyerang Lord Tenkai. Para pasukan Sanada sendiri rupanya telah merencanakan penyerangan dengan seksama, di mana mereka memblokir semua jalan yang menuju ke kediaman Lord Tenkai. Kelompok Ginkaku akhirnya memutuskan untuk terus mengikuti Azumi. Dalam perjalanan, Azumi menceritakan jika Ginkaku memiliki kemiripan wajah dan fisik dengan teman masa kecilnya yang telah ia bunuh sebelumnya. Mendengar cerita Azumi, Ginkaku berusaha memastikan kepada Azumi bahwa di dunia ini tak jarang ditemukan orang-orang dengan wajah yang sama, tak terkecuali dirinya dan juga Nachi. Sementara itu, pertemuan penting tengah dilakukan di kediaman Lord Tenkai. Mereka agaknya mulai sadar bahwa saat ini nyawa mereka tengah dalam bahaya dengan semakin mendekatnya pasukan Masayuki ke lokasi tersebut. Dengan terpaksa, Lord Tenkai dan anak buahnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan harapan bisa menyelamatkan diri mereka. Namun sayangnya di tengah jalan seorang ninja raksasa anggota Kogasu datang untuk menghentikan rombongan Lord Tenkai. Pertempuran antara pasukan ninja yang dipimpin oleh Roppa dan rombongan Tenkai pun tak bisa dihindarkan. Roppa berhasil membuat rombongan ninja pengawal Tenkai terbantai habis. Bahkan ninja pelindung utama Tenkai yaitu Hanzo pun turut menjadi korban keganasan aksi tersebut. Tenkai dan beberapa pengawalnya mencoba untuk melarikan diri dari kejaran Roppa. Di saat-saat yang genting, Azumi seketika muncul untuk menyelamatkan Tenkai dan pengawalnya. Kelompok Ginkaku mencoba untuk membantu Azumi. Sayangnya, kemampuan pasukan ninja Kagasu yang dipimpin Roppa membuat banyak anggota kelompok Ginkaku kehilangan nyawa. Duel antara Azumi dan Roppa pun terjadi. Azumi awalnya sempat kesulitan karena Roppa memiliki kekuatan dan tenaga yang sangat besar. Namun dengan kecepatan dan kelincahannya, Azumi berhasil membalikkan kedudukan dengan menusuk mata Roppa menggunakan pedang katana miliknya. Saat Roppa kehilangan fokus, kakak angkat Ginkaku berhasil membantu Azumi dengan menaruh peledak di badan Roppa. Ledakan pun terjadi dan ninja raksasa dari Kagasu itu akhirnya meninggoy. Tiba-tiba di tempat Tenkai bersembunyi, Kozue muncul dan membunuh pengawal Tenkai.
Azumi yang melihat Kozue lalu bertanya mengenai kondisi Nagara padanya. Kozue lalu menjawab dengan tenang jika ia telah membunuh Nagara serta memberikan Azumi pesan terakhir Nagara pada Azumi, di mana ia meminta Kozue untuk membiarkan Azumi hidup. Setelah mengakui kebusukannya, Kozue lalu mencoba untuk menyerang Azumi. Namun meskipun menyerang secara mendadak, kemampuan Azumi jauh di atas Kozue dan ia berhasil menghabisi Kozue hanya dengan satu tebasan saja. Merasa khawatir dirinya akan kehilangan orang-orang terdekat yang ia sayangi, Azumi lalu memutuskan untuk menghadapi Sanada seorang diri. Ia juga meminta agar jangan sampai ada orang yang mengikuti jejaknya untuk menyelesaikan perhitungannya dengan Masayuki Sanada. Di tengah jalan, Azumi bertemu dengan Chiyo. Chiyo lalu memancing Azumi ke tengah hutan dengan harapan Tsuchigumo bisa menyelesaikan Azumi di tempat itu. Taktik kotor yang dijalankan Chiyo rupanya berhasil, dan Azumi pun harus berduel dengan Tsuchigumo yang telah siap dengan senjata khususnya. Senjata dan kemampuan Tsuchigumo sendiri adalah memasang kawat besi yang tajam dan juga beracun. Azumi yang bertarung dengan Tsuchigumo terlihat cukup kewalahan menghadapi lawannya itu, terutama karena kawat dari lawannya itu tak bisa dipotong menggunakan pedang katana. Azumi sempat mengalami luka akibat jebakan perangkap yang telah dipasang Tsuchigumo. Meskipun demikian, ia tak kehilangan akal dan berhasil menemukan celah untuk bisa menghadapi senjata dari lawannya itu. Azumi yang tak bisa memotong kawat tersebut lalu memotong pohon bambu tempat di mana kawat-kawat itu terikat dan berhasil membuat Tsuchigumo harus mengalami senjata makan tuan karena terpotong berlapis-lapis karena senjatanya sendiri. Azumi yang mulai merasakan racun dari kawat Tsuchigumo tak bisa bersantai karena Chiyo langsung menyerangnya dan menginisiasikan duel lanjutan. Chiyo dengan kemampuan gerakan bayangannya serta kesadaran Azumi yang mulai hilang membuat duel menjadi berat sebelah. Beruntung di saat genting Ginkaku datang membantu Azumi dan menusukkan pedangnya kepada Chiyo. Usaha Ginkaku bukan tanpa bayaran, karena ia juga harus menerima tikaman dari senjata Chiyo yang menancap di tubuhnya. Azumi dan Ginkaku kini sama-sama terluka parah. Azumi sendiri mengalami halusinasi akibat racun yang ia terima. Di dalam halusinasinya, Azumi terus berteriak dan memanggil nama Nachi. Melihat Azumi yang keracunan, Ginkaku mencoba untuk memberikan bajunya sebagai selimut ke tubuh Azumi. Sayangnya, Ginkaku yang sudah terluka parah akhirnya harus meninggoy sambil berusaha meraih tangan Azumi. Beberapa saat kemudian, Azumi pun tersadar. Ia melihat Ginkaku yang terkapar di sebelahnya dan berusaha untuk membangunkannya. Namun sayangnya, Ginkaku sudah tak bernyawa lagi. Kejadian ini membuat Azumi sedih dan frustasi karena harus selalu kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Sementara itu di sisi lain, ternyata Chiyo yang terluka cukup parah berhasil sampai ke markas pasukan Sanada yang dihuni oleh suaminya yaitu Masayuki Sanada. Meskipun demikian, Chiyo akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya di dekapan suaminya. Kematian istrinya itu membuat Masayuki Sanada semakin marah terhadap Azumi dan memutuskan untuk melancarkan serangan yang lebih besar lagi. Azumi yang tak ingin terus sembunyi dan bersedih akhirnya langsung mendatangi markas Sanada seorang diri. Pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Berbekal kemampuan ninjanya yang tinggi, Azumi berhasil melawan pasukan Sanada yang dipimpin oleh Kanbei dengan cukup mudah. Terutama karena saat ini pasukan Sanada tak mendapatkan bantuan dari Kogasu. Tiba-tiba saat Azumi berhadapan dengan Kanbei, muncul putra Masayuki Sanada yaitu Sanada Yukimura yang berusaha untuk menenangkan ayahnya. Sayangnya meski dibujuk putranya, Masayuki tetap tak mau mendengarkannya dan malah menyuruh Yukimura untuk kembali ke pegunungan Kudo. Di saat itu juga tiba-tiba muncul Tenkai. Melihat kedatangan Tenkai ke markasnya, Masayuki lalu menawarkan kesepakatan kepada Tenkai, di mana jika ia mau menyerahkan nyawa Azumi pada dirinya, maka ia tak akan memberontak pada Tokugawa dan menghentikan perang saat ini juga. Saat Tenkai akan meninggalkan Azumi, Azumi lalu menodongkan pedangnya ke wajah Tenkai sambil berkata ia tak akan membiarkan siapapun menghalangi dirinya menyelesaikan misi untuk menghabisi Masayuki Sanada. Duel antara Masayuki dan Azumi pun terjadi. Duel sengit terjadi di mana Masayuki di awal terlihat cukup unggul karena menggunakan tombak sebagai senjatanya. Namun pada akhirnya Azumi berhasil menghabisi Masayuki dengan memotong tombak yang ia pegang sampai ke badan-badannya.
Kematoyan Masayuki ini juga membuat Kanbei berang dan marah. Namun sebelum Kanbei dan pasukannya akan menghabisi Azumi menggunakan senapan, tiba-tiba Yukimura Sanada menghentikan Kanbei. Yukimura lalu memberikan wasiat terakhir dari sang ayahnya sebelum ia meninggal kepada Kanbei dan juga seluruh pasukan Sanada yang ada di sana. Di mana ia ingin semua prajurit menjaga kehormatan mereka sebagai seorang kesatria dan membiarkan Azumi pergi karena ia telah bertarung dengan gagah berani. Dan bahkan berhasil menghabisi banyak prajurit-prajurit hebat yang ada di dalam pasukan Sanada. Selain itu, Masayuki sendiri telah berjanji akan menghentikan perang dengan Tenkai apapun hasilnya, asalkan Azumi bertarung dengannya sampai meninggoy. Lord Tenkai lalu berbicara dengan Azumi, di mana ia akhirnya memutuskan hubungannya sebagai tuan dan bawahan dengan Azumi menyusul keberhasilannya dalam menghabisi Masayuki Sanada. Keputusan ini membuat Azumi bisa pergi dan menjalani hidupnya sebagai wanita biasa. Karena bagaimanapun juga, ia yang sekarang sudah tidak memiliki tuan lagi. Lalu, film pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Bagaimana brutalnya Azumi dalam melawan musuh-musuhnya. Jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in.